Keunggulan bahasa Indonesia nih, Bu. Ini orang sering mengatakan begini, orang-orang daerah terutama setiap pengguna bahasa itu punya kebanggaan dengan bahasanya. Contohnya, ya orang Sumatera Barat, orang Minang juga begitu. Orang Jawa mengatakan, bahasa Indonesia itu nggak lengkap verbanya gitu. Untuk cara duduknya beda-beda. Orang Sunda bilang cara jatuhnya aja beda-beda. Jatuhnya ke depan, ke belakang itu beda-beda, katanya gitu. Berarti bahasa Indonesia itu belum kaya dong. Nggak unggul dong bahasa Indonesia. Benar nggak seperti itu? Bahasa itu cerminan dari budaya, ya kan? Apa yang dibutuhkan dalam suatu bahasa belum tentu dibutuhkan di bahasa lain. Gitu. Ya, semua bahasa itu kaya. Tidak ada bahasa yang miskin. Tidak ada. Kenapa? Karena semua bahasa itu mencerminkan budayanya, mencerminkan kebutuhan orangnya, pemakainya, gitu. Jadi tentu kita mungkin orang Jawa akan banyak punya verba, ya. Tidak berarti bahwa bahasa Indonesia tidak punya verba. Masalahnya adalah apa yang menjadi pusat perhatian dari bahasa Indonesia. Apakah semua jenis jatuh harus diberi nama, gitu ya, itu satu. Tapi juga seandainya tidak, ya, apakah kita tidak boleh mengambil, menyerap, ya kan? Nah, lagi pula kalau kita mengatakan sebuah bahasa itu miskin, sejauh mana kita menguasai bahasa itu? Betul, miskin, yakin, gitu kan. Jadi kan misalnya contohnya ya, apakah kita tahu misalnya perbedaan antara memiliki dan mempunyai? Umum kan, sering dengar kan? Banyak yang nggak tahu nih, terutama netizen yang Gen Z mungkin memiliki, mempunyai nggak tahu bedanya nih. Dan itu dipakai secara bergantian aja, gitu kan? Sinonim kok, gitu. Padahal memiliki itu bisa hilang, ya. Jadi kalau makanya surat hak milik tanah bukan hak punya tanah. Karena kalau punya, hubungannya harus timbal balik. Saya punya suami, suami punya istri. Orang tua punya anak, anak punya orang tua, gitu. Guru punya murid, ngaku-ngaku guru nggak punya murid, nggak bisa jadi guru. Punya mata atau memiliki mata? Punya, karena dia inherent dalam diri kita, kan? Inherent dalam diri kita. Ya, jadi ada banyak hal yang sebetulnya membedakan setiap kata yang menjadikan kata itu kaya. Pentingnya kita belajar setiap diksi, setiap pilihan kata itu kita gunakan, dan itu akan salah penggunaan kata akan salah juga maknanya walaupun dia sinonim, gitu ya. Itu kan kita perlu pelajari seperti itu. Nah, kalau nggak salah produser kita punya satu program klinik bahasa. Kapan klinik bahasa? Udah jalan, kita udah punya. Itu kita akan tangani seperti itu ya. Yang membedakan penggunaan bahasa, mengedit bahasanya agar sesuai dengan makna itu. Jadi kata memakai, menggunakan, mengenakan, itu kan beda, gitu. Jadi kalau kita pakai ya pakaian. Kalau ballpoint ya kita gunakan, gitu kan. Kalau kacamata saya kenakan, bukan saya pakai. Kenakan. Kena dong dia. Iya, kena di mata. Bukan pakai kacamata. Saya salah dong selama ini ya. Banyak kosakata. Atau pukul sama jam. Nah, sekarang jam berapa? Salah. Pukul. Sekarang pukul berapa? Kenapa dia pukul? Karena setiap jam itu dipukul. Sejam sekali bunyi tung 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 gitu. Bukan itu? Itu nanti jadi lama lagi, karena itu masalah etimologi. Banyak episode yang lainnya ya, kita perlu jadi supaya episode kita lebih banyak lagi, maka kami perlu bantuan, dukungan harusnya dukungan Anda semua untuk klik like, klik tombol subscribe, tapi jangan klik tombol dislike ya.
Subscribe tuh berlangganan. Supaya ya berlangganan, supaya kami terus bersemangat untuk memperbaiki kata-kata. Makin panjang makin banyak salahnya saya nih takutnya nih. Yuk kita lanjut lagi deh. Jadi kita memerlukan bahasa, kita perlu menyerap berbagai kosakata ketika kita membutuhkannya. Jadi penyerapan atau penggunaan bahasa asing itu hal yang natural, alamiah dalam perkembangan bahasa. Setiap bahasa. Bahkan bahasa Arab yang katanya punya jutaan banyak itu sebenarnya juga menyerap dari wilayah-wilayah sekitarnya. Iya, dan dari Sanskerta pun demikian dia. Jadi itu proses yang alamiah yang tidak perlu ditakuti. Hanya juga kita perlu mempertimbangkan saja. Misalnya menggunakan kata visitasi misalnya ya. Kalau kita lagi ban PT nih misalnya, ada visitasi. Nah, visitasi dalam bahasa Indonesia ya kunjungan. Ya, apa salahnya sih mengatakan kunjungan? Kenapa harus visitasi? Tapi kalau kita mau menjelaskannya kepada misalnya orang yang memonitor dari Amerika, dari Australia atau dari UNESCO, ya kita menggunakan visitasi. Jadi kita menggunakan pada saat yang tepat yang diperlukan, itu aja. Jadi ada saya pertanyaan satu lagi ke netizen, yang tepat itu penghiliran atau hilirisasi? Yang mana? Mau dijawab silakan di komentarnya ya. Tapi Ibu saya mau tanya juga, penghiliran atau hilirisasi? Kenapa semua harus isasi-isasi? Nah, saya kembalikan, rasa bahasa Anda mengatakan apa? Rasa bahasa Anda mengatakan apa? Iya. Rasanya Anda apa dalam hati? Ketika? Kan sekarang lagi protes nih. Bertanya atau komplain? Nah, komplain. Mengeluh. Komplain apa? Mengeluh. Oke. Mengeluh kenapa sudah ada peran, kenapa diganti dengan isasi? Gak perlu ya? Rasanya gak perlu, supaya kelihatan keren mungkin. Nah, rasanya kalau mau keren pakai isasi. Oh gitu. Gak tahu, saya juga. Yang menggunakan bukan isasi saya kan. Isasi dari mana sih? Isasi? Dari bahasa, juga bukan bahasa Inggris sebenarnya kan itu. Masa? Apa dari Belanda kita? Isasi. Tapi isasi adalah imbuhan yang berasal dari luar, digunakan dalam bahasa kita. Tetapi sebetulnya kita memiliki imbuhan yang lain. Yang sama juga sebenarnya. Jadi sebetulnya itu kan bisa digunakan secara bervariasi. Nah, yang penting kan tidak berlebihan. Karena kita juga ada turinisasi, terus gentenisasi, neonisasi itu. Jadi pada tempat-tempat yang tidak dibutuhkan pun kita pakai. Nah, tentu rasa bahasa yang menggunakannya adalah kedengarannya lebih keren. Itu kalau tentang serapan-serapan yang secara umum. Serapan untuk bidang teknologi semakin banyak lagi. Iya. Itu yang menyebabkan kan bagaimana bahasa Indonesia bertahan di era teknologi. Kan timbul ya pertanyaan seperti itu. Dia akan bisa bertahan atau tidak? Nah, pada saat kita ingin sintas dalam dunia teknologi, perteknologian itu, kita memang menyerap bahasa asing itu ke dalam bahasa kita. Karena salah satu syarat untuk menjadi bahasa internasional adalah bahwa bahasa itu digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan juga. Ya, jadi kita juga perlu bergaul kan secara internasional, dan orang harus bisa mengerti kita. Kenapa dulu kita bicara mengenai kata benda, sekarang bicara mengenai nomina? Kalau kita menggunakan kata benda, belum tentu ilmu kita akan tersebar secara global, secara internasional dengan mudah. Oleh karena itu kita menggunakan kata nomina, misalnya seperti itu contohnya. Peran badan bahasanya bagaimana nih Bu sekarang? Masyarakat terus berkembang. Tugas dan apa yang dilakukan oleh badan bahasa adalah menelaah dan
mengamati bagaimana bahasa itu digunakan di masyarakat. Dan sedapatnya menetapkan rambu-rambu yang kiranya akan menjadi pegangan. Tapi pendidikan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia itu masih nggak dilakukan, kan di TV-TV sudah nggak ada sekarang. Ya, itu mungkin pendidikan juga masalahnya adalah bukan hanya tanggung jawab Badan Bahasa. Tentu dia menjadi bagian, tapi dia bukan tanggung jawab penuh Badan Bahasa, ya kan? Karena ya orang-orang semua melepas tanggung jawab untuk memahami, menghormati, menggunakan bahasa dengan baik. Kalau kita melihat di sosial media, penggunaan bahasa sekarang kita mengikuti misalnya orang-orang yang disebut sebagai apa namanya? Biasanya kalau tampil-tampil di selebritis, selebgram, apa yang mana? Selegram ya kan? Selegram atau apapun. Kita bisa melihat kan mutu dari orang itu. Perlu tidak kita mendengarkan dia atau tidak? Coba perhatikan. Itu kalau IQ kita di atas rata-rata, kalau yang di bawah kan nggak tahu membedakannya gimana. Iya. Tidak tahu bagaimana membedakannya. Tapi tadi kan ada rasa bahasa ya. Kalau kita merasa bagian dari bahasa itu, ya kita dengarkan terus. Ya kan? Tapi kalau kita mau memperoleh informasi yang benar, bahasa apa yang digunakan biasanya oleh para seleb itu? Perhatiin kan mereka menggunakan semi formal kan, tidak penuh formal. Iya itu benar. Tidak juga terlalu mengikuti suatu gaya tertentu yang menunjukkan kedaerahan atau apa. Kalau misalnya kedaerahan tujuannya kan lain, ya kan? Tapi kalau ada informasi penting yang ingin disampaikan, mereka kan memilih semi formal. Kenapa begitu? Ya mereka merasa kalau saya menggunakan semi formal lebih mudah diterima, lebih dimengerti, ya. Dan harkat saya juga menjadi lebih baik di situ kan. Oh, semi formal bukan berarti dia non formal yang kayak bahasa bahasa kampung atau bahasa yang satu komunitas. Emang ada bahasa kampung? Ya bahasa orang di kampung mungkin gitu ya. Bukan desa ya, berbeda loh. Desa itu kan kalau kampung itu ada makna yang lain ya. Kalau desa tapi ada kan desa ada kampung maju. Ya, gitu. Tapi ada kampung Ambon. Ada. Artinya, nah itu pilihan kata kita, ya kan? Ada orang yang akan tersinggung, dengan menggunakan kata-kata tertentu, ya kan? Berarti orang mencari juga pembicara yang bisa menyampaikan niat atau pikirannya dengan teratur, dengan rapi, dengan pembuktian, dan itu pilihan kata. Pilihan kata itu akan mempengaruhi informasi itu diterima atau tidak gitu dan ya? menentukan harkat dari si pembawa acara itu pembawa acara pun atau siapapun yang berbicara gitu kan itu kalau misalnya dia menggunakan kata-kata yang kasar seperti ya kampungan atau apa itu jadi kita kan lalu merasa orang perlu atau tidak untuk mendengarkan, untuk terus melanjutkan. Nah, kelas dari target audience itu, kelas dari halayak sasaran kita sangat ditentukan oleh bagaimana kita membawakan acara kita kan. Jadi itulah yang menjadi alat pemasaran kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan bahasa kita dengan tertib, teratur, tidak selalu harus formal. Tidak selalu harus formal. Bergantung pada siapa halayak sasaran kita. Itu. Nah, tapi pilihan kata dalam bahasa daerah atau campuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu menjadi penting. Gitu. Tergantung siapa yang mau mendengarkan kita. Kita gunakan bahasa yang
gunakan oleh masyarakat tersebut supaya dia masuk ke dalam hati. Siapa waktu itu bicara itu? Nelson Mandela ya ngomong itu ya. Iya. Supaya masuk ke hati, itulah kemampuan dalam berkomunikasi. Kita dengarkan juga orang itu berbicara menggunakan bahasa yang bagaimana. Walaupun dia seorang pejabat, tapi kalau menggunakan kata-kata yang kasar, perlu nggak kita dengar? Ya artinya kan selalu ada reaksi kan, selalu ada reaksi. Dan bagaimana cara kita sekarang begini, kalau mendengarkan orang yang berkelit, ngeles ya zaman sekarang disebutnya ya, orang yang berkelit, kita akan mengetahui kapan dia berkelit dengan fakta, ya, dengan kebenaran. Dan kalau dia berkelit dengan bermain kata, ya kan, kayak debat kusir dan sebagainya, itu kan terasa. Iya, masyarakat tahu sebenarnya itu ya. Orang tahu. Iya, karena mereka yang bikin bahasanya kok. Kan mereka yang membuat bahasa itu sebetulnya. Bahwa bahasa itu berkembang atau mati kan sangat tergantung pada penuturnya. Iya. Gitu. Semakin kesimpulannya sebenarnya bahasa ini akan terus berkembang, akan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia yang dulu memang mungkin akan kita tinggalkan, bahasa akan lestari kalau kita menggunakannya dan mengembangkannya. Betul. Oleh karena itu nanti mungkin akan kita bahas juga nih. Sekarang kita bahas deh ya. Bisa nggak bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional? Layak atau tidak? Sangat layak. Karena ya kan? Sekarang kita harus masuk ke persyaratan. Apa sih syaratnya untuk menjadi bahasa internasional? Mengapa kok perjuangan kita sebetulnya telah sampai pada sebuah pengakuan secara internasional dengan diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di forum PBB, khususnya di UNESCO. Bahasa resmi di forum PBB itu terjadi kan belum bahasa internasional nih ya. Belum bahasa internasional. Bahasa internasional kan berarti dia digunakan untuk PBB, untuk UNESCO ya khususnya ya. Kan mereka akan mendengarkan persidangan, bahasa persidangan kan melalui penerjemah yang dipasang di telinga. Nah itu sekarang bahasa Indonesia masuk menjadi bahasa yang ke-10 yang digunakan, yang diterjemahkan dalam rapat-rapat PBB itu ya, dalam rapat UNESCO lah. Itu pengakuan yang besar sekali. Itu adalah kepiawaian dari para diplomat kita. Tapi sekali lagi bukan ahli bahasa. Tapi yang menggunakan kan hanya orang Indonesia saja. Oh tidak. Oh enggak. Ya orang Melayu nebeng dong. Oh orang Melayu nebeng. Oke. Jadi kenapa bahasa Indonesia bisa? Karena dia tersebar secara luas, ya kan? Karena dia memiliki jumlah penutur yang tersebar luas dari segi geografis? Luas, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari secara internasional dia sudah dipakai juga. Gitu. Kenapa? Nah, kita harus berterima kasih kepada para TKW. Diaspora kita. Ya kan? Diaspora tuh juga kan kok TKW ya, saya bilangnya sebetulnya tenaga kerja pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia. Tenaga kerja Indonesia. Bisa pria, bisa wanita, dan tenaga kerja Indonesia itu menjadi ahli dalam pabrik Boeing misalnya di Perancis, di Jerman dan sebagainya. Jadi tatarannya tuh dari yang bersekolah hingga yang menggunakan keterampilan gitu kan. Nah, itu sudah mulai menyebar. Bahkan misalnya Jepang memerlukan ya kan orang Indonesia untuk masuk ke rumah sakit Jepang karena banyak juga pasien-pasien dari Indonesia gitu kan. Nah, itu di mana-mana terjadi. Oke. Lalu jadi dalam keseharian itu sudah dipakai, terus berarti dengan demikian penuturnya kan jadi banyak, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Terus sistem bahasanya sederhana, sangat mudah. Kalau tulisannya A ya bacanya A, enggak E, ya kan. Lalu kemudian menyebarkan ilmu pengetahuan dalam artian seperti misalnya ya
Saya punya teman seorang dokter mata yang kemudian dipanggil ke Jepang. Kenapa? Karena di Jepang kanker mata itu sudah tidak berkembang di sana karena dalam tahap dini sudah diketahui, sudah diperbaiki. Jadi mereka heran lihat kanker besar yang nonjol di mata sampai mendorong mata dan sebagainya. Mereka ingin meneliti, mengetahui ini begini ya kanker kalau lagi berkembang kayak begini, baru tahu. Orang Jepang. Di Indonesia, mereka meneliti di Indonesia maksudnya. Ya, jadi mereka bukan meneliti di Indonesia, mereka melihat kan datang ke Indonesia, lalu lihat waktu mereka lihat penderita kanker mata di Indonesia, mereka kaget. Karena mereka tidak pernah menemukan kanker yang seperti itu. Maka dimintalah ahli-ahli mata, kanker mata, onkologi untuk memberi ceramah dan kuliah di Jepang. Teman saya profesor di teknik dikirim ke Prancis, orang Prancisnya teknik fakultas teknik di sana minta supaya diajarkan bahasa Indonesia untuk dapat memahami bagian-bagian mesin dalam bahasa Indonesia. Yang juga serapan dari bahasa asing. Ya kan? Dan mereka mau tahu. Nah, itu juga terjadi. Jadi penyebaran ilmu pengetahuan itu pun terjadi, ya. Lalu diplomasi dan perdagangan, udah pasti bahasa Indonesia kan bisa, ya kan? Lalu kemudian kita punya status kebahasaan yang kuat. Jadi si tanggal 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Pemuda itu sudah satu tahap. Kemudian menjadi bahasa negara. Kemudian kita punya undang-undang. Jadi kekuatan kita, bahasa kita sebagai unsur hukum dan unsur diplomatik itu kuat. Nah, itu yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Termasuk Malaysia. Iya. Itu mau kita bahas nanti kapan-kapan. Lalu ya kita jadi pemerolehan dengan adanya BIPA, kegiatan bahasa Indonesia untuk penutur asing, maka pemerolehan bahasa kita sangat mudah. Di luar semua kesulitan atau keluhan yang ada, sebetulnya kita sudah tersebar dengan baik, ya kan? Lalu masalah stabilitas politik, ekonomi yang sekarang sedang dibangun oleh Indonesia, itu juga penting. Jika politik kita stabil, ya kan, dan kemudian ekonomi kita juga baik, maka itu akan menyebabkan bahasa kita bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu penting sekali apa yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hal ini untuk memperbaiki stabilitas negara kita, yaitu juga demi sebetulnya meluaskan bahasa kita secara global, ya kan. Lalu kemudian adalah yang terakhir tapi yang paling penting adalah rasa kepercayaan dan rasa kebanggaan bangsa kita sendiri terhadap bahasanya, terhadap negara dan bahasa. Karena apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu semua unsur yang menjadikan kita bangga sebagai bangsa. Kan ada unsur bahasa, lambang negara, bendera, dan lagu Indonesia Raya. Tidak ada negara yang menjadikan lagu kebangsaannya dalam sebuah undang-undang. Oh gitu? Iya. Tapi kita bikin. Kita ada. Oh, saya pikir semua negara punya undang-undang tuh. Dinyatakan tidak dalam bentuk undang-undang. Oh, dinyatakan secara statement jadi, aja ya. Ya, statement. Jadi mungkin ditaruh di dalam di dalam mukadimah atau apa, tapi bukan diundangkan. Gitu. Dibuat undang-undangnya tersendiri. Iya. Kalau undang-undang berarti ada hukumnya, yang melanggar akan dihukum, dikenai hukuman. Iya. Kita ada seperti itu untuk bahasa, simbol negara. Jadi kita aman.
Kita aman. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia itu sudah aman, sudah jelas gitu. Dia didukung dari berbagai segi. Sekarang masalahnya adalah kita penggunanya. Sebaiknya kita juga menggunakan bahasa dengan hati-hati, baik lisan maupun tulis gitu. Singkat nih Bu, kira-kira untuk meyakinkan bahwa memang bahasa Indonesia keren gitu ya, dari segi apa yang membedakannya kira-kira, yang khas lah dari bahasa Indonesia, bahwa ya Indonesia itu keren. Apakah dari kata-katanya atau dari bunyinya, atau apa sih yang buat orang yang kemampuannya awam seperti saya lah, ini loh makanya ini keren gitu. Kalau sejarah kan ini buat yang bahasa Indonesia keren itu adalah rasa yang harus kita pelihara sejak awal. Jadi gini ya, bahasa itu kan kita tidak bisa memilih bahasa pada saat kita dilahirkan. Sama seperti agama, iya kan? Kita dapat aja. Ya. Nah, lalu pada saat kita dapat, pada waktu kita memiliki misalnya satu agama, perlu tidak ada keteraturan dalam pelaksanaan atau dalam menunjukkan bahwa kita mengikuti suatu agama tertentu. Perlu nggak? Ya harus. Ada pola. Ada pola kelakuan. Iya. Ada atribut. Ya. Nah, demikian pula dengan bahasa. Jadi kita tidak bisa lalu santai-santai aja, ya kan? Kita harus tahu, saya punya bahasa, oke. Pada awalnya bahasa itu untuk kebutuhan saya, menunjukkan apa yang saya inginkan, ya kan? Tapi pada akhirnya juga kita tidak hanya menunjukkan diri kita akan mengajak orang lain untuk menjadi atau untuk percaya pada apa yang kita percayai, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, meyakinkan orang lain, gitu. Bahasa Indonesia keren nggak? Ya keren lah. Kalau kita percaya diri. Kalau kita percaya diri. Ya. Kita menggunakannya juga. Kita menggunakannya dengan sadar dengan keinginan tertentu. Ya, mahasiswa saya misalnya ya kan, kalau saya sedang mengajar, mereka akan mencatat jika saya menggunakan bahasa formal. Catat tuh, Bu Sis sudah mulai formal tuh. Tapi kalau saya sedang mengobrol, memberikan contoh, mereka tidak perlu mencatat, dengerin aja. Itu yang membedakan. Itu yang membedakannya kan, gitu. Nah sekarang misalnya tadi ya, kita bicara mengenai Ibu Sis ini membiarkan mahasiswanya menyontek, dalam arti ujian kita tuh selalu open book, ya, terbuka buku itu boleh kita lihat. Dan yang kedua, Ibu Sis selalu minta kita untuk menyiapkan, membuat bahan contekan, ya kan? Apa yang terjadi? Karena mereka menyiapkan bahan contekan, saudara-saudara, mereka pada waktu ujian tidak perlu menyontek lagi, sudah hafal. Sudah hafal. Dan mereka buatnya indah bahan contekan itu. Jadi yang penting adalah kita harus mengetahui apa yang kita lakukan dengan bahasa, gitu. Ya, apa yang ingin kita capai melalui bahasa, dan kita gunakan bahasa kita dengan penuh percaya diri. Itu yang seharusnya terjadi. Keren. Dan itu yang menyebabkan bahasa kita keren. Keren, iya. Ketika kita dengan sadar menggunakannya, bangga menggunakannya, dan mengembangkannya terus. Ya. Gitu. Di situ kerennya, karena keren adalah sebuah rasa. Iya. Bu, banyak yang mau diobrolin lagi sebenarnya, Bu ya. Diobrolin atau diomongin. Banyak yang mau kita diskusikan bersama atau kita bahas bersama. Banyak pilihan katanya. Kapan yang cocok sebenarnya kata itu? Kita harus sadar menggunakannya ya. Dan semakin tadi pilihan dari obrol, omongin, itu mengubah kelas. Dan mengubah kelas, mengubah jiwanya
bahasa itu mengubah jiwa dari sebuah percakapan, mengubah jiwa dari informasinya, itu mengubah dari jiwa kita juga. Seperti kata Taufik Ismail, bahasa kita adalah jiwa kita, katanya gitu. Dan kita akan bangga dengan jiwa kita kalau kita menggunakannya dengan sadar dan terus mengembangkannya. Dan tahu sejarahnya juga, harus tahu juga gitu ya Bu ya. Iya. Bu, udah panjang sekali nih obrolannya, ceritanya makin banyak. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Felicia Nuradi Utorodewa, terkenal sekali di. Saya juga terima kasih loh diundang di sini. Terima kasih dan untuk berbagi pikiran dan perasaan. Sebuah kebanggaan buat kami bisa mengundang Ibu. Mudah-mudahan bisa mengundang Ibu di kesempatan berikutnya. Baik. Saya juga akan senang. Sahabat LBI, penutupnya nggak usah deh. Penutupnya biasa aja. Penutupnya adalah, kalau Anda suka dengan ini, dukung kami dengan selalu memberikan tombol like-nya, ya klik tombol like-nya, dan juga bagikan informasi ini kepada semua orang, ya, kepada kerabat Anda juga. Dan kalau misalnya ada masukan atau ada topik yang ingin dibicarakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di kamar LBI berikutnya. Dadah.